Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uqliq wal khatimi limas sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya aba ruhi ya abati ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram guru kita yang selalu membimbing kita secara rohani dan jasmani untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tak lain dan tak bukan semata-mata untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir, para mursyid, para khalifah, nenek mama, alim ulama, cadik pandai beserta bunda kandung. Umumnya kita yang hadir pada malam hari ini para tamu Allah, para hamba yang diizinkan oleh Allah untuk datang ke tempat mulia ini. Sengaja Allah hadirkan kita bersama pada malam hari ini, pertanda Allah memberikan kemuliaannya kepada kita pada malam hari ini. Maka dengan demikian sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan tubuh pendosa ini untuk datang ke tempat yang suci. Engkau izinkan juga mata kami yang penuh maksiat ini membaca ayat-ayat-Mu, memandang ayat-Mu. Apa lidah lagi lidah kami ya Allah. Lidah yang begitu salah. Banyak dosa, banyak gunjing, banyak fitnah dari lidah kami. Tetapi Engkau izinkan juga membaca kalam-kalam-Mu. Dipandang hati kami ya Allah. Hati yang berpenyakit, hati yang rusak ya Allah. Tak pantas, tak layaklah rasanya hati rusak ini untuk menyebut nama-Mu yang mulia. Tapi Engkau izinkan juga ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rahmat rahim-Mu memanglah begitu hebat ya Allah. Memang begitu kami rindukan ya Allah. Kalau kami pandang diri tak pantaslah rasanya hati ini menyebut nama-Mu. Terima kasih ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Artian berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Semoga kami ini Engkau tuntun untuk selalu menyebut nama-Mu. Semoga hati ini selalu Engkau tanamkan hanya nama-Mu. Semoga hati kami ini selalu Engkau tanamkan hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat beserta salam, salam rindu kita, salam cinta. Selalu kita sampaikan rasa cinta itu. Rasa rindu itu kepada yang kita rindukan. Siapakah beliau? Bapa ruhani kita Ahmad Ruhullah. Nabi kita Nabi Muhammad Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam rindu kita. Kita sampaikan cinta kita berbentuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan bacakan Ibu Al-Quran. Semoga Al-Fatihah yang kita baca
disampaikan oleh Allah pahalanya kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Kemudian kepada guru-guru kita, baik yang hidup ataupun telah berpulang ke rahmatullah, ibu bapa kita, sanak saudara kita, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, terkhusus kepada silsilah Thariqah Naqsabandiyah, memohonkan kepada Allah dan lebih khusus untuk diri kita masing-masing yang perlu kita berikan al-Fatihah. Kemudian tentu untuk saudara-saudara kita yang hidup beliau kini terancam, dizalimi oleh Yahudi. Kita tak punya kekuatan kita hanyalah doa. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca malam hari ini, saudara kita pun di Palestina tu diberi kekuatan oleh Allah. Kalau seandainya kawan-kawan saudara kita tu wafat, menjadi syuhada si Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang masih hidup, dia beri kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian dari Allah melalui Israel itu bapa dan ibu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang hamba hormati, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'rij, disampaikan oleh Allah kepada kita tentang diri kita. Apa kata Allah? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khaliqul halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan keluh kesah. Berarti kita bapa dan ibu diciptakan Allah dalam keadaan keluh kesah. Jadi ke dunia ke bapa ibu-ibu kita bermasalah sebenarnya. Hidup ke dunia ke jangan heran jo bapa ibu oleh kenapa ada masalah tu. Kenapa kejadian kau terjadi tidak sesuai dengan keinginan awak? Memang begitulah dunia. Jadi yang tidak ada masalah tu Bapak Ibu di surga. Jadi kalau seandainya awak di dunia pun tetap bermasalah. Jadi manusia pada umumnya berkeluh kesah. Iza masahu sarru zazu'a. Apabila ditimpukan yang tak katuju di akal awak. Tak lomak di pemikiran awak. Tak lo tuju di hati awak. Tak sesuai di kehendak awak. Jazu'a. Makonyo berkeluh kesah. Makonyo gaduh. Makonyo comeh. Makonyo khawatir. Itu yang terjadi pada diri kita bahasamu. Kaya muda itu nak. Tak sesuai dah jo akal ni. Tak sesuai jo keinginan ni. Tak kalau mak dia kira-kira ni. Jazu'a. Keluh kesah awak bapak dan ibu. Memang begitu hukum manusia. Itu yang terjadi pada diri kita. Wa iza masahu khairul manu'a. Dan apabila diberi nikmat, diberi kecukupan, dilongkoi sado, harta berlimpah, pangkat dapat, nantu selesai, pokoknya rancak-rancak yang sesuai di akal. Nangka tuju di pemikiran, nangka lomak di nafsu, nangka sesuai di hati. Jazu manu'ah. Sempili balopi. Ceke tiba saja. Nak namuh berbagi. Itu sifat manusia. Kalau masih kita mati
Di situ juga putaran bapak dan ibu, berarti kita kena ancam ni tahu hidup. Kamari tak baik. Tiba masalah, bakal kosa. Tiba nikmat, sompik kira-kira. Cek ke sompik? Sompik je ujung. Bebaslah kita dari itu. Tinggalkanlah sifat manusia itu. Jadilah manusia yang takwim, manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna yang tak konai itu bapak dan ibu? Illal musallin. Kecuali orang yang solat. Orang yang solat tak konai itu dah. Kok tiba masalah aman saja. Kok tiba nikmat biasa saja. Tak ada menjadi persoalan. Tak ada menjadi berubah dalam kehidupan bapak dan ibu. Data saja. Kita bapak dan ibu lah solat kita sesuai je umur kita masing-masing. Lah selama kau solat ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. 60 tahun pun lah ada yang solat. Tapi kau ni juga ada itu. Ya tak? Pernahkah menjadi pemikiran awak tak? Balik mereka. Allah mengatakan kecuali orang yang solat. Ternyata tiba masalah saya gaduh kan. Panik kira-kira ni. Jadi kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Berarti solat kita masih bermasalah. Kata Allah, allazina hum fi solatihim daimun. Yang tak kena itu yang solat yang mana? Yang tetap solatnya. Yang tetap ini solat. Main solat yang tetap, solat fardulah kita tetapkan 5 kali sehari semalam. Tapi ternyata masih konen. Berarti maksud tetap dawamun itu bapak dan ibu, solat yang tetap itu fasolli. Akimis solata li zikri. Dirikan solat untuk mengingat Allah. Jadi solat yang tetap maksudnya adalah tetap fasolli, tetap berhubungan terus Allah. Kau nak kau ni bapak dan ibu. Jadi yang berasa resah tu apa? Hati. Yang berasa khawatir tu apa? Hati. Gelisah tu apa? Hati. Kenapa? Karena tidak fasolli, karena tidak solat, karena tidak tetap kepada Allah. Itu jawapannya Bapak Ibu. Keluarlah kita dari itu Bapak dan Ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu kita dengar kata-kata kawan-kawan sebagian. Diajak dawak solat. Apa jawapan? Lebih besar dan solat leh. Badan itu. Lebih besar dan tinggal buruk leh. Pamo dan sembahyang. Kok mainan nakal mo. Itu kerja akar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, secara syariat, jangan pernah tinggalkan solat 5 kali semalamnya. Walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat solat dan ditinggalkan. Taruh aja lah. Kalau ada orang berkata, umpama yang solat, ambok je. Elok besok aja kan itu. Itu adalah perkataan setan nama Bapak dan Ibu. Setan berkata, disolangnya lidah orang tu berkata. Jadi solat itu apa sebenarnya? Pasali hubungan dengan Allah. Orang yang tak solat putus hubungannya dengan Allah. Maka wajarnya keluh kesah. Maka wajarnya miskin cekik tersepelit Bapak dan Ibu. Itu. Jadi siapapun awak nanti berdakwahlah ke kawan-kawan awak. Lebih besar dengan maksiat ni. Ya solat je lah. Maksiat lebih kok. Untuknya dia lah dulu. Jadi jangan pernah tinggalkan solat. Walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat. Kenapa Bapak dan Ibu? Kita pun lah solat. Adakah jaminan kita tak berdosa? Tetap je kita berdosa. Tidak ada kita yang tak berdosa Bapak dan Ibu. Namanya orang yang solat tu, kita lah ada jaminan tak berdosa. Kita pun lah solat. Dan mungkin tak tinggal solat lain. Lain berdosa je.
Apa lagi? Jadi intinya Bapak dan Ibu, jangan pernah tinggalkan salat. Tetapkan salat 5 kali sehari semalam itu untuk level pertama. Untuk level kedua Bapak dan Ibu, fasolikan, tetapkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk level 2. Jadi untuk pertama, untuk dasar kita, untuk orang-orang yang baru, istilahnya baru tobat, bolehlah ini memakai itu dua Pak. Bila bisanya menetapkan 5 kali saya semalam, boleh. Jadi kita yang lah masuk kepada Islam semakin mendalami Islam, ditambah tingkat kelas awak. Apa? Tetapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita colik, itu yang harus kita laksanakan dalam pribadi kita Bapak dan Ibu. Jadi yang tak konai dia penyakit itu adalah orang-orang yang solat. Orang yang solat itu yang solatnya bertetapan. Allazina hum fi solatihim daim, yang berkekalan fasolli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu, solat kotan terbagi dua. Solat zahiriyah dan solat batiniyah. Yang solat zahiriyah itu fardu ain 5 kali sehari semalam. Yang solat batiniyah itu wajib yang terus-menerus. Fasolli nama berkekalan. Jadi selama orang yang solat itu yang solat Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan solat yang kita laksanakan, awak tahu tak sah atau batal solat? Tahu Ibu? Kalian tahu sah dan batal solat kalian tahu? Lain. Yang batalkan solat, yang mensahkan solat, mana wajib solat kan tahu sedorang. Sah batal lah kita ketahui. Apakah kita boleh tahu solat kita diterima atau tidak oleh Allah? Boleh tahu? Tidak. Untuk mengetahui sah batal solat, hukum fikih namanya. Hukum syariat. Agar kita tahu pula solat kita diterima atau ditolak oleh Allah, ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mengetahui kita diterima atau tidaknya ibadah kita di Allah. Jadi dua ke Bapak Ibu tak bisa dipisahkan. Yang berkata siapa? Yang berkata adalah Imam Al-Ghazali. Ilmu syariat itu fungsinya, ilmu fikih itu fungsinya mengetahui sah batalnya suatu ibadah. Ilmu tasawuf fungsinya mengetahui diterima atau tidaknya ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diterima oleh Allah yang mana? Yang mana diterima oleh Allah? Salat yang mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri, itu yang diterima oleh Allah. Mengingat Allah. Bisakah kita mengingat sesuatu kalau kita tak kenal dengan sesuatu? Tak bisa. Berarti harus kenal terlebih dahulu. Jadi ilmu makrifat itu Bapak Ibu, awal makrifat itu apa? Ilmu dasar makrifat. Ilmu dasar makrifat itu adalah ilmu dasarnya, ilmu paling bawahnya. Awaludini ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Berarti ilmu makrifat itu mengenal Allah adalah, kalau kita istilahkan, baru kelas 1 sebenarnya, bawah sebenarnya Bapak dan Ibu. Puncak makrifat itu apa? Puncak makrifat adalah salat. Fasolli. Innani anallah. Aku nih makrifat dasar. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni.
Setelah mengenal Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'buduni. Sembahlah aku ya Allah. Disuruh dia Allah menyembah ni. Pertama dia kata, akulah Allah. Ala kenal je Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku ya Allah. Tak kenal. Kalau lah kenal, fa'buduni. Maka sembahlah aku. Jangan Allah. Jadi yang disuruh menyembah Allah itu orang yang kenal je Allah. Yang tak kenal je Allah, tak ada perintahan. Jangan bermasalah faham Bapak Ibu. Berarti nak banyak nyembah Allah, betul maksudnya. Maksudnya, ia kenal kita terlebih dahulu dengan Allah. Kalau Pak Buduni, sembahlah aku, kata Allah. Jangan serunya. Akimis solata li zikri. Dirikan solat itu, menyembah aku itu, dengan mengingat aku. Berarti ilmu ingat itu ilmu zikrullah. Ilmu zikrullah itu adalah ilmu tasawuf. Berarti tasawuf Bapak Ibu sebenarnya wajib kita pahami. Wajib kita tuntut ilmu. Kenapa? Pertama untuk mengenal Allah, kemudian untuk menyembah Allah itu. Kemudian untuk kembali kepada Allah. Nanti di alam barzah Bapak Ibu, kita bersama akan kembali ke alam barzah. Nanti kita berada di alam barzah yang ditanya oleh Allah, marrabuk bedik mungkar nakir, marrabuka man nabiyuka. Yang ditanya fisik atau rohani. Berarti rohani yang ditanya. Rohani itu ilmunya ilmu ma'rifatullah. Berarti siapa-siapa yang tidak membawa ilmu ma'rifatullah ke alam barzah, maka serak-serak ada langkah di situ. Siapa-siapa yang tak ada ma'rifatullah di dunia kau untuk dibawa ke alam barzah, maka di situ nanti kita akan keluh kesah. Kita akan menyosal Bapak dan Ibu. Kita tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Yang ditanya adalah kalbu, bukan hati. Kalbu nurani itu yang ditanya nanti Bapak dan Ibu ketika kita di alam barzah. Kalau kalbu nurani kita tidak kenal dengan Allah, maka kita tak ada ilmu ma'rifatullah, maka akibatnya nanti di alam barzah man rabbuka itu tidak akan pernah terjawab Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di dunia kita tak kenal dengan Allah. Akan butuh nanti kita di situ Bapak dan Ibu. Di dunia kita kesempitan hidup, keluh kesah. Di akhirat nanti kita dalam keadaan buta, buta hati, buta pokak telinga hati je Bapak. Hati yang pokak, hati yang kolam. Itu yang terjadi bagi tidak ada ma'rifatullah dalam diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dari masalah solat, kita periksa diri kita bersama-sama. Sepanjang kita solat yang diterima khusyu'. Khusyu' itu, khusyuk itu dicari atau diberi? Bapak Ibu solat khusyuk, Bapak Ibu cari atau diberi? Dicari. Kalau Bapak Ibu mencari khusyuk, berarti menyembah khusyuk. Tidak ke basuh khusyuk itu deh. Jadi khusyuk itu adalah pemberian Allah. Kalau kita menyembah bersolat tadi mencari khusyuk, berarti menyembah khusyuk, bukan yang beri khusyuk deh. Jadi kekhusyukan itu diberi oleh Allah, hadiah dari Allah. Siapa yang mendapatkan hadiah? Ia kena mangkat tuju dari Allah. Jalankan aja lah caranya. Jalankan aja metodenya. Yang khusyuk Allah beri. Bila khusyuk itu diberi Allah? Lihat tahu Bapak Ibu nak? Kita solat. Bila khusyuk dari Allah? Lihat tahu? Ketika kita tidak ada pangona ke khusyuk ni. Allah beri khusyuk. Jadi tidak ada pikiran ke khusyuk tiba dia. Aku kena ke khusyuk menguna, aku nak khusyuk. Ketika pemikiran tidak ada lagi kepada kekhusyukan, di situ Allah akan bagi khusyuk. Berarti apa makna? Lepaskan keinginan.
keinginan cuman illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya Allah yang dimaksud dan ridhonya yang dicari. Tapi kalau ada seandainya kita Bapak Ibu di dalam ilmu tasawuf ke Bapak Ibu, kalau kita seandainya berpikiran juga khusyuk, berartilah melanggar je niat awal. Anta maksudi aku terlanggar. Jadi kekhusyukan Allah yang memberi. Metodenya baca dulu. Metode supaya khusyuk solat, iyo bahasa niat dan iyo berhakikat. Baca dulu Bapak Ibu. Caranya yang pertama, kita kalbu harus terlebih dahulu kita isi ilmu zikrullah. Kau tak dapat dibaik ni. Iko harus mutlak Bapak dan Ibu. Harus ada dulu ilmu zikrullah. Iko kenapa? Jangan kau topik balik dah, Pak. Kemudian cara yang kedua lah ada ilmu zikrullah. Ketika kita beristinja dan berwuduk, itu kan beristinja kan? Berwuduk, istinja dan wuduk. Istinja itu membuang najis. Berwuduk itu membuang hadas. Hadas ketik. Mandi, hadas godam. Ketika mulai dari beristinja zahiriyah, yang batin harus beristinja. Kok you kakus? Kalau you ingin khusyuk salat. Yang dibersihkan secara zahiriyah najis. Rasa najis. Bau najis. Warna najis. 3. Secara hakikat, apa itu najisnya? Dunia beserta isi itu najis secara hakikat. Bersihkan rasa dengan dunia, bersihkan rasa dengan bau dengan dunia, bersihkan warna dengan dunia. Rasa, bau, warna dunia. Di mana rasa itu? Di kalbu. Buang sekalian rasa di hati. Ingin ke dunia. Cukup hanya Allah. Berarti mulai dari istinja. Zahirlah beristinja. Kalbu pun harus beristinja. Kalbu beristinja. Tetap menyebut nama Allah. Jadi lepihin. Masuk ke poin yang kedua. Apa yang kedua? Poin yang kedua. Berwuduk. Berwuduk mengangkitkan hadas. Hadas itu apa? Dosa. Mata berhadas. Mungkin mencolik jako yang dilarang oleh Allah. Telinga berhadas. Mendengar yang tak elok. Lidah berhadas, berkata yang kotor. Pokok dimaksud muka kau berhadas Bapak dan Ibu. Pangkah hadas tak diberasihin, semuanya tak. Ibarat air mengalir. Air bonda. Nak Johnny air turun. Disawut je nan koruh. Pangkah nak dia pun setiuk menyawut, setiuk koruh je. Jadi bahasa payuk Johnny air kau turun. Pangkah cari penyebab koruh. Apa penyebab koruh mungkin air? Mungkin ada lumpur di ujung di hulu. Maka disumbik nan keluar tanah cako baru Johnny keluar. Jadi kenapa tubuh cako berhadas, mata salah, telinga salah, segala salah? Itu akibat muaronya. Pangkalnya tak bersih. Pangkalnya berhadas. Apa pangkalnya? Kalbu yang berhadas. Apa hadas kalbu? Mengingat selain daripada Allah. Kita Bapak Ibu beramal berkekalan wuduk zahiriyah. Ada orang beramal model itu. Tetapi sebenarnya berkekalan wuduk itu secara ma'rifatullah. Kalbu tetap jo Allah. Tuna wuduk sebenarnya. Kalau kalbu lepih jo Allah, berarti berhadas sendiri. Betak wuduk kalbu cakap. Jadi kalbu tadi wuduk encik je. Apabila kalbu tadi berzikir menyebut nama Allah, berarti dalam keadaan berwuduk. Tetapi kalau tidak mengingat Allah ni, berarti kalbu dalam keadaan berhadas.
Kalau berhadas berdosa. Kalau berdosa ndak aman, makanya gaduh berkepanjangan. Itu sebab dia gaduh. Itu sebab dia gaduh apa? Kenapa hati gaduh gelisah? Karena kalbu bermasalah. Karena kalbu berhadas, Bapak dan Ibu. Jadi ketika berwuduk 3 kali basuh kan? Siram pertama, siram kedua, siram nan ketiga. Ditafsirkan oleh para ulama sebagian Bapak Ibu. Siram pertama itu sebenarnya mangkek daki dulu. Membuang daki. Kabut-kabut muka kan. Siram nan kedua, baru istilahnya membuang hadas. Siram yang ketiga, baru keluar cahaya. Itu rasionya udah 3 kali. Siram pertama, mangkekkan kabut muka, cakap, adik dunia, adik apa segala macam. Siram nan kedua, istilahnya baru tangkik hadas, cakap. Siram nan ketiga lah tangkik hadas, baru keluar nur, cakap, cahaya, cakap. Baru bisa keluar. Apabila kalbu tadi, laija Allah, dia keluar ketih. Ketika siram nan ketiga, hati bersama Allah, cahaya yang di kalbu, keluar di wajah ke bapak dan ibu. Dakwah yang tak nampak sebenar. Jadi ketika berwuduk, tetap mengingat Allah. Sampai ke bila? Sampai takbiratul ula. Sampai itulah takbir ikram syukur. Dan sudah berwuduk langsung, maksud tetap mengingat Allah. Tetap mengingat Allah. Solat sunat, ya tak? Solat sunat rawatib. Balik solat sunat rawatib, ibu, bapak. Balik ada solat tu. Guna. Solat sebelum solat wajib dah 2 rakaat. Adalah sudah tu 2 rakaat seperti sudah tu. Guna. Guna ni ibu solat itu. Nak be? Nak be guna ngalah kau jo tu membuang semua ni. Jalan guna Di kita kan apa tu? Lama mayang ngalih tu. Jadi ada guna sebenarnya. Gunanya adalah ketika kita lah berwuduk dan wajib kadi kakuk lain. Sebenarnya itu pra namanya. Mempakokoh pangona ke Allah SWT ke solat ya bona itu gitu. Istilah kalau tiba di acara kantu nama gladi resik nama. Sebelum acara ya bona baca icak lu ada. Itu sebenarnya bukan solat kau icak salah Bapak Ibu. Itu pemahamannya. Jadi kenapa solat kau 2 rakaat kau dahulu? Supaya untuk menanamkan pengona ke Allah sebenarnya. Itu rasio situ Bapak dan Ibu. Bikolah kaji pahala. Pahala pasti ada. Bermaksudnya itu sebenarnya. Untuk mempertajam kalbu tadi, agar bisa nanti ketika melaksanakan wajib itu, ia bisa khusyuk kepada Allah. Lalu dia apa ibu di tepek masing-masing. Jadi tahu je tetap je pengguna ke Allah. Bawa petutur bapak dan ibu. Iku memborek melakukan iku. Lebih di cara wirid kami nak tu payah nak kojo ni. Boh dia kan. Asal ni akak, asal kan akak. Jual muka, jual kelakang itu. Di mana bisa diterapkan itu untuk uang suluk? Kalau suluk lah ditetapkan. Asyik kau. Ini lah ngojakin seorangnya lah kan. Itu wajar dia bisa nih. Kan ada aturan. Kalau secara kajian umum bakal buat aturan itu. Hanya awak aja buat aturan seorang. Jadi latihan di suluk tu apa ibu, contoh ibu ditetapkan 5 tompek duduk kan. Bolah ketika sudah suluk tu tetap basuh. Tak kira usut kidar. Kok dia lo dia lah. Pokoknya awak jangan pokoknya itu inti. Baru ketika takbiratul ihram baru sampai takbiratul ihram sampai solat tu bapak dan ibu.
Itu metode. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang harus kita laksanakan, makan makanan yang halal. Halalan thayyibah. Makanan halal. Kalian tahu kan? Tak perlu dipanjang lebar masalah itu. Tahu mana halal, mana haram, mana syubhat. Tak? Cici biar sana kau api tiga jalan tak nombor sama ambil deh. Itu tanda tahu kan? Kau ambil daun kuning kan so gaduh oleh so lain mau minta je kurang balik. Gagu je itu tandanya kita menjaga apa? Halalan thayyibah. Halal lagi itu secara syariat. Menjaga makanan secara yang halal. Secara hakikatnya mah dia menjaga. Yang syariat adalah halal dan hakikatlah halal. Lebih halal kan tak? Jadi dihalalkan pula secara hakikat. Halal lagi baik. Baca runyo. Ikulanya tu halal lah. Diminum, ialah halal. Lain. Hakikatlah halal. Meminum pun contoh bapak dan ibu. Halal. Syariatnya lain, hakikatnya halal tak? Hakikatnya awak seorang-seorang yang tahu. Baca tu halal. Dengan nama Allah. Kalau lah hijau nama Allah halal, tak? Itu hakikat dia. Jadi setiap yang masuk ke mulut, tetap baca bismillah. Makan awak bagasu, tetap bismillah. Bismillah. Setiap suruh dia. Merokok itu juga, tasuk esok dia. Bismillah. Bismillah. Betul tak ruha? Supaya halal. Dalam rokok kan halal, tapi halal tak boleh dia. Tapi supaya dihalalkan ke alam ko, dia dengan nama Allah. Kalau dia nama Allah, alam halal. Aku je setan dalam bila lah halal. Bercampur. Jadi menghalalkan secara hakikat, awak seorang-seorang yang tahu. Jadi setiap yang masuk ke mulut, tetap baca bismillah. Cukup tak dengar ada awak seorang. Dan sangat-sangat tu. Boleh nama makan bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Aku bongi doang gawak aku. Parih pajar itu orang gawak. Jadi cukup tak dengar bismillah. Tak tahu orang dia. Itu cara menghalalkan. Iko metode supaya kalbu cako khusyuk kepada Allah. Dan masuk pun dengan nama Allah. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Apa namanya? Supaya kita bisa diberi khusyuk di Allah. Aja Allah tak rujuk kata makan bismillah, minum pun bismillah. Buat model itu. Jadi pelajarilah solat dan rukun 3 boleh tu. Allah aja, Allah. Tapi pemahaman tak ada. Pahami, maknai Bapak dan Ibu. Maknai solat aku rukun dan 3 boleh dia. Contohnya Bapak dan Ibu terakhir mau sampaikan maknai. Ketika kita baca apa Bapak Ibu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Abang Ibu memaknai itu. Nah artinya memaknai. Assalamu alayka kalau artinya keselamatan atas engkau wahai nabiku Muhammad. Kan itu kan? Dan beri pula lah kami selamat ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Kan itu artinya itu. Itu arti nama. Maknai cibola kalau ndak kuda ada zuk. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka keselamatan Allah kepada Muhammad. Apa bentuknya? Nur, cahaya, kesejahteraan. Kesejahteraan langsung ke Muhammad. Nur tu sampai ke Rasulullah. Kebahagiaan tu milik Rasulullah. Assalamu alayna. Bagi pula kami ko lah tu maksudnya.
Beri pula kami nur engkau ku ya Allah. Apa itu maknanya? Rasul ke bapak dan ibu? Pasti ada Zul. Assalamualaikum. Ada sekali dia. Tapi kita bapak ibu memaknai benda itu. Wala ibadillahi salihin. Dan berikan pula lah kami kebahagiaan. Awak nak memberi ni. Terasa pula dia awak yang dapat dek Muhammad cakap kepada dia. Itu memaknainya. Baru bersahadat. Kemudian rasio bapak dan ibu. Di dalam solat tu bapak ibu ada selawat kepada Nabi. Ya tak? Ada tu. Ada selawat ke Nabi. Termasuk itu rukun solat. Kau nak ada selawat dia balik. Tak sah solat dia. Dia terima solat dia. Apa rasio selawat dalam solat? Solat kita bapak ibu ibarat baju nama mana banyak posuk yang berdelok. Banyak posuk. Jadi selawat tu rasio sebenar bapak ibu panumbuk tu deh. Syafaat Nabi deh babaca. Istilah nama, istilah bapak ibu. Bau Nabi dia cik dangeh. Itu bahasa awak Allah kawan. Air timur jelas sempung ang. Habis tu kira bapak dan ibu. Jadi selawat ikut dekingan dawak sebenar. Jadi nang kumuh jago, nang posuk jago, utuh jadi dia selawat. Ya kenapa? Di tangan Nabi itu benar ada kunci-kunci. Pintu langit nak kunci Nabi. Pintu surga Nabi kunci. Jadi kita bisa mendapatkan kunci itu. Berselawat. Di selawat kau kan syafaat dapat. Jadi berkat kita berselawat tu syafaat Allah turun. Apa sebabnya? Nan tumbuk cakor, nan posuk-posuk cakor, tak tumbuk dia jadi berasih sempurna jua solat cakor balik. Tumbuk kosuk selawat. Jadi pemahaman kita selama aku bapak ibu solat sunat iku nan panumbuk. Aku lah salah nah ke. Baru salah. Sama je kedua ni. Solat sunat posuk. Solat wajib posuk, nan posuk jadi penumbuk nan posuk. Dia mungkin enggak? Ada no solat sunat. Menumbuk nan posuk, solat kan posuk. Kadang-kadang penumbuk lapuk pula pada apa kan lebih beda. Jadi rasio bodiko solat sunat yang kita lakukan untuk memperkokoh hati mengenai Allah. Itu rasio. Selawat dalam solat adalah tujuannya menumbuk nan posuk. Itu sebenar selawat. Jadi ketika berselawat tu bapak dan ibu, ia rasakanlah mahabbah tu ke Nabi. Rasakan you ke Muhammad tu. Jangan-jangan bapak dan ibu. Tak tahu sepat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maknailah dari situ je perasaan. Ya Allah, sambungkan juga kalbu abu kepada Rasul. Sambungkan cinta abu kepada Rasul. Itulah kira bapak dan ibu yang terasa dalam kalbu bapak dan ibu. Jadi bapak ibu-ibu, kembali kepada dasar cakap, kita periksa diri kita masing-masing. Kegelisahan tu ada daripada kita bagi orang-orang kita dalam keadaan hidup. Kalau tiba masalah kita gaduh, tiba nikmat kita cekir, penyebab juga tak lain dan tak bukan karena tidak fasoli je Allah. Apa tu fasoli? Secara syariat memang solat 5 kali semalam, yang terpenting berkekalan fasoli hubungan diri yang rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah diri rohani yang cak hubungan je Allah, maka penyakit-penyakit cakap tidak ada oleh bapak dan ibu. Sebagaimana diceritakan dahulu Syekh Abdul Qadir Jilani, tak? Kopanya karam, alhamdulillah juga. Kopanya selamat, alhamdulillah juga. Kenapa? Tak colik kopan yang karam, tidak mencolik kopan yang selamat, tapi mencolik hubungan je Allah tetap nak bergoncang. Iko yang dihamilahkan sebenar bapak dan ibu. Jadi bapak ibu itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan tambah menambah pemahaman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kedatangan kita bersama-sama ke bapak ibu ditambah-tambah dia Allah ilmu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita minta kepada Menek
Abak nyurun. Apa ke belakang nyurun? Kaya, Pak? Ah,